Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 10. Senang bergabung dengan kalian, bisa bergabung di SMA Negeri 1 Jenangan tercinta ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keagamaan, di mana saat ini pertemuan kita yang pertama ini adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Baiklah, sebelum pada ke materi, saya akan memperkenalkan saya sendiri. Nama saya Bu Nike Nurdianingsih, alamat rumah Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Saya di SMA Jenangan ini mengampu materi pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anak, saya akan sampaikan materi keagamaan pada kalian semua. Materi keagamaan yang saya sampaikan adalah 7 amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Amalan sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud atau bisa disebut dengan qiyamul lail, sholat lail. Sholat yang dilakukan setelah kita bangun dari tidur, dan lebih afdolnya kalau dilakukan sepertiga malam terakhir, di mana pada sholat itu nanti kita memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah. Dan alangkah baiknya, lebih baiknya kalau kita sebelum melaksanakan sholat tahajud, kita melaksanakan sholat taubatan nasuha 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat tahajud, untuk mentaubati atau meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian setelah sholat tahajud itu nanti bisa 2 rakaat, 4 rakaat atau lebih, atau 6 rakaat. Setelah sholat tahajud kita berdoa memohon kepada Allah, meminta apa yang ada di hati kita, keinginan kita meminta kepada Allah. Dan itu nanti pada sepertiga malam terakhir itu nanti malaikat turun akan mengamini permintaan kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran itu setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, bagaimana? Mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau pokoknya intinya seringlah membaca Al-Quran, entah itu 2 surat atau 3 surat, pokoknya sering membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Kemudian yang ketiga yaitu bersegera ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Lebih baik kalau jamaah 5 waktu itu dilaksanakan secara berjamaah. Kalau misalkan kalau yang laki-laki lebih utama di masjid, kalau seorang wanita lebih baik dilakukan di rumah dengan anaknya ataupun sendiri, tidak apa-apa. Kemudian yang keempat yaitu sholat duha. Sholat duha dilakukan pada waktu pagi hari sebelum menjelang sholat zuhur. Insya Allah nanti di tahun ajaran baru itu nanti pas ketika materi agama jam 1-2 atau jam ke-3-4, nanti insya Allah saya beri waktu, saya ajak kalian dalam satu kelas itu, saya ajak ke masjid untuk sholat duha di masjid. Dan setelah itu nanti dilanjutkan dengan apa? Membaca Al-Quran. Sholat duha juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan sholat duha itu sangatlah mudah, karena bagaimana? Waktunya di pagi hari. Misalnya sebelum kita berangkat ke sekolah kita berwudu dulu, kita berdandan, menjaga wudhu kita, kemudian sampai di sekolah kita langsung sholat duha, itu lebih baik. Baru teng-teng masuk kita langsung masuk kelas, atau di sela-sela pergantian jam pelajaran itu bisa dilaksanakan dengan apa? Sholat duha, atau pas ketika istirahat. Kemudian yang kelima yaitu bersedekah. Bersedekah adalah memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang yang lebih membutuhkan. Sedekah tidak hanya berupa uang saja, sedekah berupa barang itu juga boleh. Dengan tutur kata yang baik, dengan senyuman, perkataan yang
bagus, indah, itu juga termasuk apa? Sedekah. Jadi ingat ya, sedekah tidak hanya berupa uang saja. Apapun yang kita berikan kepada orang lain dan orang itu merasa senang, mengatakan alhamdulillah, terima kasih, itu termasuk apa? Sedekah. Termasuk apa? Menyenangkan hati orang lain. Ingat ya, sedekah tidak hanya berupa uang. Kemudian menjaga wudhu. Menjaga wudhu ini bagaimana? Ketika dia sudah batal, wudhu lagi. Batal wudhu lagi. Di samping itu nanti kalau kalian sering berwudhu, pas ketika hari kiamat di padang mahsyar itu nanti, anggota tubuh yang sering terkena dengan air wudhu, insya Allah bagaimana? Akan bersinar. Jadi jagalah wudhu kalian. Misalkan mau tidur itu berwudhu itu juga lebih bagus. Kemudian yang ketujuh adalah istighfar. Memperbanyak bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dengan memperbanyak bacaan istighfar itu bisa meminta maaf kepada Allah atas apa dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena yang namanya manusia itu tidak luput, tidak lepas dari yang namanya apa? Dosa. Setiap saat, setiap detik itu selalu berbuat apa? Dosa. Entah itu dosa lewat mata, perkataan, ataupun apa? Tingkah laku itu juga termasuk apa? Berdosa. Misalkan apa? Mencubit temannya, ngerasani temannya, ngerasani bapak guru, itu juga apa? Termasuk apa? Dosa. Makanya setiap waktu, setiap detik bacalah apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu bisa melebur dosa-dosa kecil yang telah kita perbuat. Dosa-dosa kecil lama-lama juga akan menjadi apa? Dosa besar karena menumpuk. Maka bagaimana? Seringlah membaca istighfar setiap detik, setiap saat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim itu lebih baik dan lebih bagus. Kiranya sekian anak-anak materi yang telah saya sampaikan kepada kalian semua, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan saat ini kita sedang mengalami masa pandemi, adanya wabah COVID-19. Himbauan saya kepada anak-anakku semua, jagalah kesehatan kalian, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Dan tidak lupa kalian juga harus rajin berolahraga, terus berjemur setiap jam 10 sampai jam 11. Untuk apa? Untuk kekebalan daya tahan tubuh kita. Dan semoga kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.